seberapa penting sih keberadaan aspirasi mahasiswa bagi perkembangan kampus itu sendiri? Itu memang fokusnya kepada fasilitas, Pak. Memang. Jadi kendalanya pertama, contohnya fasilitas di mesin, Pak, itu mesin praktek. Nah, mahasiswa tuh lebih prihatin atau lebih memerhatikan bagaimana kondisi di mesin-mesin tekstil yang ada di Indonesia sekarang dengan mesin yang ada di kampus sekarang gitu, Pak. Nah, memang masih banyak terkait fasilitas kampus dan juga perawatan dan kualitas dari alat-alat laboratorium gitu, Pak. Mesin jahit spesial tersendiri apa ya yang ada di lab penjahitan, seperti mesin jahit double needle ya, Pak. Terus juga ada mesin lubang kancing, terus juga pasang kancing di mana mahalnya komputer kalau dibandingin dengan semurah-murahnya mesin blowing gitu ya yang second. Nah, itu kan Selamat datang di Ruang Bicara 2, podcast yang hadir untuk menemani sekaligus menjadi wadah berbagi informasi, inspirasi, dan juga aspirasi. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hi guys, this is your MC Ramel. Oke, jadi di podcast ini kita akan membahas topik-topik yang sedang hot di kampus ini gitu, bersama narasumber-narasumber yang kece abis, yang spesial, amat sangat spesial. Daripada berlama-lama, langsung aja kita masuk ke podcastnya ya teman-teman. Jadi tema podcast ini adalah jembatan aspirasi, di mana mahasiswa bertanya dan kampus menjawab. Maka dari itu kita mengundang Bapak Asril Seno Aji Sukoco selaku pembantu Direktur 3 dan juga rekan-rekan perwakilan mahasiswa Politeknik ST3 Bandung. Gimana Bapak? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Apa kabar Pak? Iya. Dan juga boleh deh sebelum mulai kita perkenalan dulu sama mahasiswa-mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ya teman-teman. Boleh dari sini. Baik, perkenalkan saya Sabili Mutakin Rashid. Saya di sini sebagai perwakilan dari mahasiswa Teknik Tekstil. Oke, perkenalkan aku Alicia Devira Malyana. Di sini saya sebagai perwakilan dari jurusan Kimia Tekstil. Oke, halo semuanya. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Gumilar Kurniadi Azhar selaku perwakilan dari mahasiswa produksi garment. Oke. Lengkap sekali ya teman-teman di sini, dari teknik ada, dari FD ada, produksi garmen maksudnya. Terus juga dari kimia juga ada, disertai dengan Bapak juga yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Daripada kita buang-buang waktu ya teman-teman, kita mulai aja ke perbincangan kita di episode kali ini. Oke, Bapak belakang ini cukup banyak ya aspirasi dari mahasiswa kepada Perti gitu, kepada kampus. Sebelum kita membahas satu persatu, saya ingin bertanya dulu. Menurut Bapak, seberapa penting sih keberadaan aspirasi mahasiswa bagi perkembangan kampus itu sendiri? Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada BEM ya, yang memfasilitasi kegiatan ini, dan juga terima kasih teman-teman dari himpunan ya yang juga sudah meluangkan waktu untuk hadir. Bahwa ya kita keluarga. Nah, jadi dalam sebuah keluarga, salah satu kunci yang bisa itu menjaga anggota keluarga tetap rukun dan juga kita bisa melangkah bersama mencapai harapan, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi itu bentuknya macam-macam, bisa saran, masukan, keinginan, bahkan juga kritikan. Nah, jadi tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikan, lalu bagaimana cara kita untuk menanggapi ya, karena tidak ada yang sempurna semuanya. Dalam segala situasi yang challenging ini, kita sebagai keluarga coba melangkah bersama-sama. Jadi tentunya tadi disampaikan pertanyaannya, jadi aspirasi itu merupakan salah satu aspek yang penting ya buat kita sebagai keluarga agar bisa berjalan secara utuh. Jadi emang kuncinya tuh di komunikasi ya Pak ya, biar kebutuhan mahasiswa tuh bisa tersampaikan dengan baik. Kalau dari teman-teman perwakilan mahasiswa sendiri nih, kira-kira lagi banyak menampung aspirasi apa dari tiap himpunannya gitu? Boleh dari Akang dulu. Oke, baik. Mohon izin Pak sebelumnya. Kalau dari teknik ya Pak, ya semenjak saya ada program, jadi kita tuh menampung aspirasi dengan cara
kita tuh memberikan berupa kertas Pak, meminta mahasiswa untuk mengisi aspirasi gitu kepada kami maupun kepada PRT gitu. Nah belakangan ini Pak, kebanyakan yang saya sudah baca dan saya sudah lihat itu untuk ke PRT kebanyakan mahasiswa tuh memang fokusnya kepada fasilitas Pak. Memang jadi kendalanya pertama contohnya fasilitas di mesin Pak gitu, mesin praktek. Nah mahasiswa tuh lebih prihatin atau lebih memerhatikan bagaimana kondisi di mesin-mesin tekstil yang ada di Indonesia sekarang dengan mesin yang ada di kampus sekarang gitu Pak. Nah mungkin kami ingin jawaban dari PRT mengenai itu Pak. Apakah ada solusi atau yang harus dilakukan oleh mahasiswa sekarang gitu untuk tetap improve pada mesin-mesin teknik yang di industri sekarang gitu Pak. Gitu. Oke. Saya langsung jawab aja atau gimana nih? Boleh langsung dijawab aja Bapak. Baik. Ya, memang ini masalah klasik ya. Kan kalau merujuk pada data tahun 2025, saya sering bilang ini di Indonesia ini kurang lebih ada 4.270 perguruan tinggi. Jadi 4.270 lebih perguruan tinggi. Nah, dari 4.200 lebih perguruan tinggi yang fokusnya itu ke tekstil, ya, ini cuma ada 5. Nah, bisa bayangkan. Jadi dari 4.200 cuma 5. Nah, tentunya ada reason behind, ada alasan kenapa kok cuma ada 5. Teman-teman bisa nebak gak kira-kira apa? Salah satunya adalah apa? Ketika kita bicara tekstil, peralatan, instrumen yang dibutuhkan itu tuh cukup costly ya. Jadi contoh nih kalau misalnya kita bicara, let's say apa IT, misalnya kebutuhannya apa, server, terus komputer gitu ya. Semahal-mahalnya komputer, kalau dibandingin dengan semurah-murahnya mesin blowing gitu ya, yang second, nah itu kan salah satu contohnya ya. Ini perumpamaan saja. Lalu juga ada yang ekonomi, yang hukum. Nah kalau dikomparasikan, instrumen yang dibutuhkan, mesin yang dibutuhkan oleh tekstil itu memang relatif lebih costly, lebih mahal. Nah inilah kenapa salah satunya memang kita struggling. Dan kami setuju dengan teman-teman bahwa idealnya semua instrumen pembelajaran yang ada di Politeknik S3 Bandung itu idealnya tuh mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi ada bukan hanya dari kuantitas mesin yang tersedia, tapi juga dari kualitasnya. Ada beberapa mesin itu mungkin jangankan Anda lebih tua dari usia saya. Jadi saya belum lahir aja mesin itu udah ada. Nah, jadi itu menjadi catatan ya. Dan kami melakukan beberapa effort ya, beberapa usaha. Yang sudah dilakukan adalah kita bekerja sama dengan beberapa industri. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan pendanaan dari APBN itu sepertinya situasi sekarang itu agak sulit ya. Nah sehingga kita sama-sama coba merangkul industri, mereka yang memiliki permesinan, mereka kita undang untuk menghibahkan. Contohnya apa? Contohnya kan kalau teman-teman lihat tuh banyak tuh ada mesin yang ada pelangi dari hibah dari PT Golden Textile Indonesia. Lalu ada juga yang dari PT Sentex, banyak itu. Dan dalam waktu dekat, insya Allah bakal ada. Saya spill nih, ini baru pertama nih di acara ini, di event ini. First time ya Pak. Jadi kita insya Allah dalam waktu dekat akan menerima hibah mini loom, mesin pertenunan mini dari PT Golden Textile Indonesia. Ya. Kenapa? Untuk mensupport, kan ada kan teknik nih. Nanti untuk sementara teknik dulu ya. Nanti yang gambar komplain lagi. Nah jadi di teknik terutama tenun kan mesin Nero Fabric udah ada tuh, yang kecil-kecil kan, yang Nero. Terus mesin yang Picano GT Max yang lebar itu sudah ada. Nah kita coba isi yang right in the middle. Nah jadi dalam waktu dekat mudah-mudahan mesinnya baru ya. Dan itu nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengeksplorasi, melakukan penelitian, dan bahkan mungkin kalau teman-teman
harapannya segini, misalnya ada kebutuhan nih dari himpunan, misalnya mau bikin GST ataupun himpunan mau bikin selendang kayak gitu ya, coba nanti kerjasama dengan laboratorium. Nah itu mungkin salah satu solusi yang bisa diikhtiarkan sekarang. Kalau kita bergantung pada pendanaan APBN, sepertinya harus lebih sabar menunggu ya. Jadi kalau teman-teman nih punya misalnya ada, Pak, perusahaan ini kayaknya CSR-nya kenceng banget nih misalnya, atau Pak ada perusahaan yang itu tuh mau move, mau pindah atau mau ngelepas beberapa permesinannya kayaknya masih bisa dipakai di kampus, informasikan kepada kami ya gitu. Jadi ya terima kasih. Saya terus terang secara pribadi senang ketika teman-teman ya secara konsisten ya, istiqomah dan istimror menyuarakan perbaikan fasilitas apa permesinan. Berarti apa? Teman-teman berarti serius belajarnya gitu, berarti serius ya. Nah ini menjadi penyemangat juga bagi kami. Oke, baik Pak. Ya. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Terjawab Kang? Terjawab sekali. Oke, kita bisa next question dulu ya ke teteh-teteh kimia ini. Boleh Teh? Oke, izin ya Pak. Sebelumnya kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh Himatek terkait pengumpulan dari aspirasi mahasiswa jurusan gitu ya kepada himpunan, yaitu melalui kertas dan juga ada di kotak Q&A box yang ada di sekitar Kagan, sama melalui media sosial Instagram Himakit. Nah, selama setengah periode ini apa yang masuk itu aspirasi itu memang masih banyak terkait fasilitas kampus dan juga perawatan dan kualitas dari alat-alat laboratorium gitu Pak. Salah satu contohnya mungkin karena saya perwakilan dari kimia ya Pak, saya akan mewakili tentang kualitas alat-alat laboratorium yang ada di laboratorium gitu ya Pak. Contohnya seperti timbangan di laboratorium penyempurnaan dan pencapan itu sebelumnya memang ada 2 ya Pak. Nah, namun dua-duanya itu rusak tadinya. Jadi kalau kita nimbang itu si angkanya tuh nggak mulai dari 0 Pak, tapi walaupun nggak ada apa-apa di atasnya tuh tapi terus berjalan gitu. Jadi nggak apa namanya? Nambah. Jadi nggak spesifik gitu Pak kalau misalkan kita menimbang tuh, jadi dikira-kira. Nah sebelumnya waktu itu ada perbaikan salah satu mesinnya, salah satu timbangannya itu tuh benar gitu. Namun makin kesini sama Pak, jadi dua-duanya tuh tetap nggak stabil lagi. Dimulai dari angkanya tuh bukan 0 lagi, tapi jadinya kita nimbang tuh memang nggak spesifik. Misalkan harusnya nimbang 5 gram nih Pak, tapi karena memang angkanya di situ nggak dimulai dari 0 dan terus berlanjut, jadi kita tuh dikira-kira kayak udah kali segini gitu Pak. Jadi hasilnya pun mungkin bakal jadinya tuh kurang optimal gitu Pak akibat dari si timbangan tersebut. Kemudian dari ada lagi di mesin curing Pak. Di mesin curing itu kan ada jarum-jarumnya ya Pak. Nah kebetulan di laboratorium yang sama mesin jarum-jarum yang ada pada mesin curingnya itu tuh pada nggak ada Pak. Jadi cuman beberapa aja. Jadi banyak yang ompangnya gitu. Iya betul Pak. Iya betul Pak. Jadi kalau curing itu kan Pak kita pakai suhu panas ya. Jadi kalau misalkan harusnya kan kita tuh tetap tegap gitu ya supaya dianya bisa kristalinitas itu lebih optimal gitu. Tapi karena yang bagian ompangnya itu kemungkinan akan mempengaruhi dari hasil praktikumnya juga gitu. Iya betul. Nah ini memang salah satu hal yang esensi juga ya, bahwa kalau di jurusan kimia tekstil, apalagi kalau kita main-main dengan larutan di mana ada perbandingan berat tertentu, timbangan merupakan salah satu hal yang sangat esensi. Iya betul. Yang pertama, ya tadi saya ngeri juga ya, nggak ada apa-apa terus nambah. Ya, kalau pahala segitu nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Pak. Nah, cuman ini kan kalau misalnya kita misalnya nimbang, misalnya apa? Apalagi kalau misalnya itu tuh si yang PA ya, yang pure analitik kan yang mahal banget ya, butuh akurasinya sangat tinggi. Saya terus terang, saya harus bilang terus terang nih, saya belum bisa menjawab kapan itu bisa diperbaiki atau dilakukan pengadaan. Untuk ini saya harus catat dulu ya. Jadi dari dua-duanya sama kayak gitu. Iya. Sebelumnya salah satunya udah benar gitu Pak, tapi setelah beberapa minggu kemudian ternyata dua-duanya masih sama kayak gitu, jadi rusak Seperti lagi. kompak gitu. Iya. Oke.
Nah, itu di laboratorium kan Penyempurnaan dan pencapan. penyempurnaan penelitian. Kalau misalkan di laboratorium pencelupan juga kan ada timbangan ya Pak. Terus di laboratorium kimia zat warna juga, tapi itu memang sudah baik Pak. Hanya di laboratorium yang pencapan dan penyempurnaan saja timbangan seperti itu. Kalau di yang pencapan dan juga pencelupan, Penyempurnaan. penyempurnaan, ini timbangannya berapa banyak? Itu tuh kan satu laboratorium ya Pak. Nah, cuman 2 aja Pak. Oh, Nah, gitu. dan kita kan sekelas itu untuk angkatan 2024 itu di sekitar 30 siswa ya Pak. Jadi kalau misalkan ngantri itu beneran jadi panjang banget dan memang lumayan cukup makan waktu gitu Iya. Pak. Catat ya. Di lab penyempurnaan ya. Iya. Kalau jumlah timbangan itu di semua laboratorium memang sedikit Pak, cuman 2 atau 1 saja. Ya. Oke. Oke, ditampung dulu Ya. aspirasinya. Ya, betul. Semoga kedepannya ada progres yang lebih baik ya. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih banyak kepada Himakit yang sudah menyuarakan aspirasinya. Kita lanjut ke HMBJT. Silakan kan? Oke, izinnya Pak ya. Sebelum terima kasih untuk BEM yang sudah menyelenggarakan acara ini. Karena acara ini tuh aspirasi mahasiswa tuh lebih bisa didengar juga ya oleh pihak kampus tersendiri. Sebelumnya izin Pak, dari himpunan mahasiswa Barjati Testil tuh ada kegiatan di salah satu divisi, yaitu tuh mention atau garment aspiration. Jadi itu dilakukan juga seperti Himakit, ada kotak aspirasi di sekitar Kagan, dan juga itu ada link mention yang disebarkan lewat sosial media HMBJT. Untuk mahasiswa garment itu sendiri Pak, sama juga Pak, halnya itu basic mengenai fasilitas saat mereka praktikum, terutama pada mesin jahit spesial tersendiri apa ya yang ada di lab penjahitan, seperti mesin jahit double needle ya Pak. Terus juga ada mesin lubang kancing, terus juga pasang kancing, di mana setiap mahasiswa praktikum tuh itu pasti ada saja Pak trouble-nya di saat mereka itu sedang proses untuk menjalankan mata kuliahnya itu tuh jadi terhambat Pak, karena mesin-mesin spesial ini tuh yang bisa menghemat waktu praktikum mereka itu jadi terhambat karena mesin itu seringkali trouble dan tidak bisa diatasi oleh dosen yang bersangkutan Pak, seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih. Saya harus jujur ya, kan karena saya kan jurusan teknik jadi nggak terlalu kebayang. Iya Pak. Double needle terus mesti untuk lubangin kancing ya. Iya, lubang dan pasang kancing juga Pak. Lubang pasang kancing. Iya, betul. Oke, baik. Itu jumlahnya ada 1 aja. Itu ada beberapa Pak. Kalau di mesin lubang kancing tuh saya lihat tuh ada 2 dan pasang kancing itu ada 2. Terus juga untuk mesin double needle pun ada 2. Dan itu tuh kalau yang double needle apa ya? Itu emang benar-benar trouble Pak, nggak bisa digunakan. Dua-duanya nggak bisa. Iya, seperti itu. Kalau untuk yang lubang kancing serta pasang kancing tuh itu masih bisa diatasi oleh mahasiswa dan juga dosen yang bersangkutan. Oke. Jadi untuk double needle itu totally nggak bisa dipakai. Totally nggak bisa dipakai Pak. Ya, nanti ini juga nggak bisa saya jawab. Iya Pak. Tapi intinya nanti siapa tahu kan kita sekalian teman-teman promosi ya, boleh ya teman-teman. Boleh banget Pak. Tanggal 29 insya Allah kita tuh bakal ngadain 2 acara besar, sebenarnya 3 sih. Oke. Yang satu ada SG, Oh, General ya. Ini super spesial. Kenapa? Karena udah pada tahu belum? Oh jangan. Saya sorry. Oke. Saya diinstruksikan oleh ketua BEM nggak boleh. Siap. Jadi spill dikit pokoknya super spesial ya pokoknya. Super spesial. Nah itu SG super spesial. Nah lalu 2 acara lainnya yaitu ada insya Allah ada kegiatan fokus group discussion review kurikulum. Nah dan kemudian yang terakhir bakal ada kegiatan temu industri. Kami sekarang sedang berusaha ya mengundang ada sekitar 113 industri. Banyak sekali. Ya 113. Nanti yang datang nanti biasanya ada ini kan sesuai dengan itu. Nah pas banget nih BEM ngundang Maksan udah sih. Maksa. Pak
Aduh. Kali ada nih. Nah, tapi bener nih, momennya pas nih Allah. Jadi informasi tadi ya, kalau misalnya nanti kami ketemu dengan industri, barangkali mereka ada CSR. CSR berarti satu timbangan ya. Iya, Timbangan kan kalau Himatek mesin udah insya Allah kan. Ya. Siap. Tadi saya dikasih tahu nih spesifikasinya apa, ini spesifikasinya. Jadi kayaknya 50% lebih, 51% insya Allah jadi kalau Himatek aman. Nah lalu kemudian untuk teman-teman di kimia, kami coba cari opportunity, siapa tahu nanti ada dari industri yang itu tuh bisa CSR timbangan, ya. Timbangannya gimana? Timbangan daging, timbangan Analisa. timbangan ke atas. Jadi yang ini kan yang sampai 4 angka di belakang koma kayak gitu kan Iya. ya. Kaca digital. Nah terus untuk teman-teman di produksi garment, fashion design, berarti kebutuhannya yang mendesak itu berarti tadi ya mesin double spesial needle. Pak, iya, terutama mesin spesial double needle dan juga lubang kancing pasang kancing seperti itu Pak. Ya, tapi yang paling mendesak double needle karena dia cuma betul. ada dua-duanya juga rusak gitu. Rusak dan itu tuh menghambat waktu produksi Pak, seperti itu. Oke. Ya, jadi terima kasih ke BEM, ini momennya pas, siapa tahu gitu. Ya kan, yang penting kita coba ikhtiar dulu semaksimal mungkin, dan itu tuh penerusannya itu tanggal 29 itu bakal ngumpul nih. Jadi kita coba cari. Itu aja, terima kasih sekali lagi. Untuk yang pertama pokoknya SG-nya kalau nggak datang nyesel. Waduh. Nyesel. Ya, betul. Berarti harus datang ya teman-teman. Ya. Ada door prize lagi Aliana? Saya utang satu lagi tablet ya kamu. Iya. Nanti beli satu lagi tablet. Nanti jadi 2 dong. Itu buat dia. Sempat aku. Atau ini aja kasih. Yeay. Kayak Ramel. Oke, baik. Jadi kesimpulannya tuh kebanyakan mengenai mesin-mesin yang berada di ruang lingkup belajar ya. Iya, betul sekali. Keren banget, berarti secara nggak langsung mereka serius ya Pak, Iya, care betul. banget sama pembelajaran, apa yang didapat di ruang kelas. Kalau ada yang menghambat langsung diaspirasikan. Terima kasih banyak juga sudah datang dan sudah menyuarakan aspirasinya. Kita nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol udah di penghujung episode aja nih. Terima kasih. Mau nambah? Oh iya, siapa tahu ada yang mau ditanyain lagi, disuarakan lagi. Mungkin dari saya Pak izin. Ya. Boleh tuh. Boleh tuh. Sepertinya menumpuk ya Kak. Boleh Kak. Kalau ini sih Pak, tadi kan kita mengenai ruang lingkup belajar. Nah, mungkin kalau ini agak beda Pak. Karena yang saya lihat dari beberapa aspirasi, ada satu aspirasi yang menarik, yaitu mungkin memberikan pertanyaan kepada PRT Pak. Dan saya juga sama ingin bertanya gitu. Kan sekarang lagi momennya masuknya mahasiswa baru Pak gitu. Terus dari tahun angkatan saya ke angkatan 2025 itu tuh bisa dibilang dari mahasiswa teknik tuh menurun Pak, menurun, dan banyak yang keluar Nah, kami ingin tahu gitu Pak, apakah penyebab penurunan mahasiswa teknik tekstil ini, terutama teknik tekstil itu tuh ada faktor pengurangan kuota dari kampus sendiri, atau memang kurangnya minat kepada jurusan teknik tekstil ini Pak gitu. Dan mungkin Bapak juga bisa kasih saran kepada kami, terusnya Himatek, bagaimana cara agar lebih mengenalkan kampus kita kepada orang lain gitu, dan bisa bisa lebih banyak lagi lah yang tertarik masuk teknik tekstil gitu Pak. Iya gitu. Terima kasih Pak. Sebelumnya applause dulu nih buat ya. Jadi pertanyaan keren-keren ya. Saya akan mulai dengan data dulu nih, biar teman-teman paham situasinya. Dan data ini baru saya tahu ya beberapa saat yang lalu. Ini berdasarkan statistik dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, fakta yang mengejutkan, jumlah atau persentasi siswa kelas 3 SMA, berarti bukan kelas 3, seperti kelas 12 ya? Iya. Kelas 12 SMA, lalu itu madrasah dan juga SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi ya di Jawa Barat. Nah, 100.000 ketiga. Waduh. Kira-kira. Kamu udah menang kan? Udah. Nih, ayo. Tuh. Kira-kira urutan keberapa?
Jawa Barat nih. Kan tadi kan kalau jumlah perguruan tingginya urutan ke Iya, satu. satu. Nah sekarang persentasi ya anak kelas 12 yang lanjut ke perguruan tinggi kira-kira Jawa Barat urutan ke berapa? Satu. Anda bilang ke satu juga? Iya. Oke. Oke. Bill, Urutannya bebas begitu Pak? bebas. Tebak-tebak nih. Tebak-tebak nih. Dengerin. Provinsinya cuma 38. Oke. Ya, jadi lu nggak mungkin dong. Oke, urutan oke. 80 gitu. Nggak mungkin. Kelima, Pak, kelima. Ya, kelima. Kelima. 1, 5. Jadi Bill? 3. Apa tadi pernah? Oh itu lihat Pak. Cari yang lain. Bos kamu udah bilang 3. 2, 4, 6. Baik ya. So the answer is 30. oh, 33. 30. Ekspektasinya hancur. Iya. Jadi siapa paling mendekati? Paling mendekati Saya 5 Pak, saya 5. 5. Ada yang jawab 6. Iya. Jadi kameramen. Ke-30 ya kameramen akhirnya. Bayangkan guys. Bayangkan coba. Sangat berbanding jauh ya. Parah. Jauh Parah banget. banget. Jadi kita tuh kalau misalnya diibaratkan ada di Red Ocean di mana perguruan tingginya paling banyak jumlahnya ya. Plus persentase yang melanjutkan perguruan tinggi itu urutan ke-30. Nah, dari sini aja teman-teman bisa memotret kan. Jadi ada beberapa parameter yang itu tuh eksternal dan kita nggak bisa kontrol. Sorry to say bahwa satu misalnya kondisi perekonomian saat ini, jangankan mungkin untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Misalnya bagi untuk makan besok masih kadang-kadang bingung gitu ya keluarga tertentu, lalu kemudian juga ada benturan misalnya ketika sebelum nyokolahin kakaknya ke perguruan tinggi, misalnya adiknya ini yang belum lulus SD, SMP, SMA kan butuh juga dana mungkin ya. Nah, Iya betul. jadi ada banyak faktor eksternal. Itu satu ya. Ini data loh ya, data nanti saya bisa share. Lalu yang kedua, bahwa orang tua ketika akan menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, pertimbangannya apa kira-kira? Pertimbangannya sih pasti biaya, Pak. Biaya, oke. Dan juga kalau dia merantau itu kosan atau Kosnya, betul. Living cost, Ya. living cost di Bandung, di Jawa Barat, apabila dikomparasi dengan Punten, Jawa Tengah, gitu Ya. ya. Tentunya itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga. Nah, apalagi kira-kira setelah ada kuliah, Living nextnya cost apa? tadi sudah. Hah? Setelah kuliah pasti cari kerja. Cari kerja. Ya, Nah, cari ini dia kerjanya. nih, kan tahun lalu itu ada mungkin sempat ingat ya ada salah satu dan ada beberapa raksasa tekstil yang kolaps. Iya, betul. Nah itu tuh kan cukup tersiarkan Iya, di media massa ya kan ya secara masif. Jadi kan orang tua yang nggak tahu, wah orang pabrik ini pada tutup. Gitu nanti kalau misalnya gue misalnya nyekolahin di SC3 which is juga tekstil garment, terus nanti gimana? Takutnya pada tutup juga. Nih, padahal nih paradoksnya saya sering bilang juga, ini data lagi nih. November 2025 lulusan kita yang di wisuda D4 itu 270 lulusan. Oke. Ini data dia. Jumlah kebutuhan lulusan ST3 yang minta langsung. Jadi minta langsung tuh mereka bersurat, ngechat atau mengatakan walk-in interview. Itu 600, kalau saya nggak salah 612. Bayangin, jadi masih ada gap ini 270, ini 612. Jadi gini, mestinya kalau misalnya asal niat mahasiswa kita, insya Allah nggak kesulitan buat nyari kerja. Ya, kan nanti keselera kan. Ada yang, Pak, saya pengennya di Bandung, gitu. Pak, saya pengennya itu di Rajut, di Bintan. Nah, kan pilih-pilih ya. Nah, opportunity terbuka lebar. Nah, inilah yang perlu nanti dikomunikasikan. Sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Kang Sadiri. Jadi gimana tuh yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Ya, pertama gini, kita bantu tadi mengkampanyekan, mengedukasi, ya. Even
sekarang itu banyak pabrik tekstil yang kolaps, tapi data November 2025 itu menyebutkan lulusan cuma 270, ya kebutuhan 612. Ini data. Gitu. Jadi possibility-nya masih terbuka lebar. Di saat kalau misalnya ngelihat banyak job fair yang umpul-umpulan, dia berjibaku pakai hitam putih gitu kan, berdiri ngantri sampai ada yang jatuh ke got gitu ya. Kemarin mah kan job fair kita di ruangan pakai AC, terus ada door prize-nya, ya dimuliakan ya. Bener, begitu dimuliakannya mahasiswa S3. Nah, belum lagi kalau misalnya bicara itu kalau misalnya mau kerja di industri, belum lagi kalau bicara misalnya Pak saya mau jadi dosen. Kalau dosen tekstil garment minimal tuh harus S2 dan tidak ada tempat lain di bumi pertiwi ini. Ya, selain mana? Di Cicadas. The one and only. Itu One and only. jadi Anda hanya akan bersaing dengan apa? Dengan saudara-saudara sesama tekstil dan garment saja. Jadi ketika ada kemarin tuh Bang Vicky tuh, misalnya TNI, apa bisa nggak kerja di TNI? Bisa banget. Di perbekalan dibutuhkannya jurusan teknik tekstil, coba cari ya sarjana teknik tekstil di mana lagi gitu. Ya, yang garment pun demikian, kimia pun demikian. Jadi possibility kita itu terbuka. Belum lagi kalau misalnya nanti ada di Kementerian Perindustrian. Nah, kita tuh punya seperti golden ticket sebenarnya tuh. Memang mungkin nama kita nggak se-famous perguruan tinggi lain, gitu. Nggak se-famous gitu. Kuliah di mana? S3 di mana? Iya, benar di mana gitu. Tapi ya kalau misalnya Anda lihat opportunity-nya, itu nggak kalah. Gitu. Belum lagi kan nanti kalau mau kayak kemarin tuh ada kakak tingkat Anda yang dapat kesempatan untuk ke luar negeri kan, Cina. ya kan, ke Cina gitu. Terus yang S2 kalau nggak salah mau ke, ada satu orang mau ke Jerman, ke Niederrhein. Nah itu tuh cukup mewah. Ya, nah tolong bantu syiarkan ini. Lalu yang kedua apa? Yang konkret. Kalau ada benar-benar niat nih, yuk semester depan kita kolaps himpunan dengan PMT. Anda misalnya Pak, saya asalnya dari SMA 9 atau Anda dari mana? Garut. Garut Pak. SMA berapa? 10. 10. Anda misalnya pas pulang ke Garut, nanti kami bekali dengan amunisi. Iya bener. Bawa souvenir, bawa brosur gitu ya. Terus bawa juga sedikit lah oleh-oleh khas Bandung, misalnya untuk guru Anda. Dan nanti kami mungkin nggak besar, tapi ada uang pengganti transport sedikit gitu. Nah ini berlaku untuk semua teman-teman, gak hanya teknik, kimia juga, garment juga. Nah jadi nanti kita kalau collab juga nih. Siap. Begitu karena situasinya apalagi Jawa Barat ya. Iya. In this economy. Gitu. Itu kita harus betul-betul fight. Ya. Bapak sebelumnya izin ya Pak. Sebenarnya tiap tahun juga saya suka ke sekolah saya kan. Jadi di sekolah saya itu ada yang namanya Career Day. Nah, Career Day itu tuh jadi memang kayak seperti job fair kemarin tapi isinya perguruan-perguruan tinggi. Nah, kebetulan memang dari saya masuk ke sini berarti dari 2025 terus tahun ini juga 2026 saya pasti mewakili dari STT buat ke Mandua buat acara Career Day itu, dan memang disupport juga dari kampus terkait souvenir, terus juga uang transport dan juga perbekalan lainnya yang memang mendukung buat acara Career Day di sana untuk mempromosikan STT gitu ya Pak. Nah saat 2 tahun ini saya mempromosikan Politeknik STT Bandung ini ke sekolah, memang dari mereka itu masih banyak yang belum tahu gitu Pak tentang STT ini tuh apa, dan banyak dari mereka tuh yang mengira kalau misalkan kita ini justru swasta. Nah, jadi di situ Pak sepertinya memang mungkin sudah banyak yang tahu gitu Pak tentang Politeknik STT Bandung ini, tapi sebagian besar dari mereka tuh taunya kalau misalkan itu swasta. Jadi mereka tuh kurang kurang minat untuk dijadikan pilihan pertama gitu Pak. Gitu. Paling dari brandingnya mungkin ya Pak, branding dari STT-nya sendiri tuh kurang ada gitu Pak. Iya, baik. Jadi nanti kami coba, jadi masukannya kita akan coba tonjolkan. Karena Anda kelahiran tahun berapa? 2006. 2006. Saya tahun 2002 udah kuliah di sini. Anda belum lahir, gue udah kuliah di sini.
Dan saya kayaknya baru tahu kalau ini tuh negeri setelah saya keterima. Gitu. Jadi sebelum masuk ya. Kenapa? Kok ada logo? Kok dulu namanya bukan Kementerian Perindustrian. Kok dulu namanya Departemen Perindustrian. Gitu. Iya. Terus saya lihat kok ada logo itunya gitu. Iya. Jadi gue masuk dulu S3 baru tahu gitu. Oh, ini ternyata bukan swasta. Gitu. Itu terima kasih masukannya. Kita bakal coba sounding lagi untuk strengthen, memperkuat ya kalau ini tuh negeri. Ya, sama tambahan Pak, pas saya masih kelas 12 gitu ya Pak, kebetulan dari STT juga mengadakan kayak acara kunjungan dari sekolah ke sini. Nah, waktu itu memang saya nggak ikut ya Pak, tapi teman saya ada yang ikut. Nah, mungkin saat itu infrastruktur dari STT-nya masih kurang memadai. Seperti chat waktu itu kan masih belum bagus ya Pak. Kalau sekarang alhamdulillah udah di chat ya, alhamdulillah terima kasih banyak Bapak. Terus, ya, terus Mendak fisik Pak, mendak fisik. sama saat keliling dari STT-nya sendiri tuh sekarang tuh memang di beberapa lantai juga masih banyak ya Pak terkait keramik yang pecah. Sehingga saat mereka kembali lagi ke sekolah yang diceritakan bukan kayak bukan kebagusan atau sekolah kedinasan atau memang apa keunggulan apa aja gitu yang ada di STT, tapi yang diceritakan di kelas justru infrastrukturnya. Iya Pak, jadi begitu saya keterima di sana tuh jadi kayak dibahas lagi ke situ kan, jadi mungkin yang keterima jadi agak malu gitu ya Pak. Kamu sekolah di mana? Di yang keramik Jepang. Oh iya. Oke. Terima kasih. Untuk sekarang udah mulai dicek. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah dari luar juga udah bagus sekarang Pak. Bagus banget. Waktu itu mungkin T-nya juga kan hilang ya Pak. Waduh. T-nya hilang. Kayaknya cukup. Sepertinya masa kaget ya. Terus kan udah enggak. Enggak sekarang Atau enggak. saya tambah T-nya. STTTTT gitu. Kalau sekarang kalau foto-foto udah bagus Pak, udah bangga. Udah aman berarti ya. Man 2 jangan lupa ya ke STT ya. Udah nggak malu kalau di posting. Iya, nggak malu sekarang mah posting. Oke. Lanjut nih, ayo. Apa lagi? Kalau dari mahasiswa Garba sendiri sih Pak, jujur masih di ruang lingkup belajar apa ya? Itu perihal lagi di terutama di gedung A Pak. Apalagi di lantai 4 tuh pasti ada beberapa ruang kelas itu yang juga dimana mereka tuh gak ngerasa nyaman. Nggak ada jendela. Ya gak ada jendela juga Pak, benar. Itu pasti juga dirasain juga ya sama mahasiswa yang lainnya. Jadi kalau badai kita juga badai gitu. Gitu Pak. Soalnya udah juga basah. Ya betul. Jadi mengganggu banget gitu suasana pembelajarannya juga. Jadi nggak fokus banget gitu. Itu lantai 4 ya? Betul, Pak, lantai 4. Cek lagi. Jadi waktu itu yang nggak ada jendelanya itu adalah SC di depan sekretnya TFC kalau nggak salah ya. Iya, betul. I see. Gitu. Dan dalam hitungan berapa 2 hari itu langsung tuh dipasangin jendela nanti. Ya coba mudah-mudahan di podcast Do Your Magic gitu. Aduh. Nanti kita bikin transisi ya Pak. Precision habis. Oke, makasih. Jendela lantai 4 catat dulu ya. Itu apa? Sip. Jendela. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi aspirasi-aspirasi lainnya Akang Teteh? Paling kalau saya sih berarti kesimpulan tadi ya Pak, berarti intinya bukan faktor internal ya Pak, bukan dari kampusnya yang mengurangi kuota, Ya. tapi dari faktor eksternal, terutama dari data-data mahasiswa dari SMA yang lanjut tuh berkurang ya Pak. Iya. Berarti gitu ya. Jadi gini, kalau Anda nanti lihat ya data statistiknya itu sekitar 29,7 something kalau saya nggak salah. Jadi dari 10 orang yang lulus SMA itu 3 orang tuh nggak lanjut. Sorry terbalik malah. Sorry. 3 orang yang dari lanjut. dari 10 yang lulus SMA di Jawa Barat ya, yang lanjut itu cuma 3. Sedikit sekali. Iya coba, ini ya itu datanya. Nanti saya bisa share ke teman-teman kalau nanti dibutuhkan. Jadi makanya kenapa kita rankingnya ranking ke 30. Karena dari 10 itu ya cuma 3 yang lanjut. Cuma 3. Begitu. Sama mungkin pertimbangan biaya UKT di sini juga kali ya Pak. Nah, itu plus minus. Jadi kalau misalnya kita compare sama beberapa perguruan tinggi, memang ada yang lebih murah dan tidak sedikit juga yang Lebih mahal. mahal. Nah, tapi kalau kita misalnya tuh apple to apple, Iya. kita kan ini kebanyakan praktek. Iya. Ya, betul. Jadi dengan SPP segitu gitu ya, sepertinya terjangkau. Bukan terjangkau, seperti itu masih worthy gitu. Sangat worth it. Kenapa? Karena
untuk mengoperasikan mesin-mesin yang besar itu butuh listrik yang enggak sedikit, bahan bakunya juga begitu, dan mesinnya pun mahal-mahal. Nah itu jadi pertimbangannya. Yang ngebuat sulit itu adalah kondisi ekonomi sekarang yang betul akhirnya. Jadi sekarang gini ya, 10 juta murah atau mahal? Tergantung. Jawabannya tergantung. Ya, betul. Jadi kalau ada punya uang ya mau 1 miliar pun, kalau uangnya ada mah pasti dibayar kan? Iya, betul. Ya, sekarang kalau cuma misalnya 500.000, 1 juta, kalau uangnya nggak ada mah nggak dibayar. Iya. Nah itu betul. Jadi situasi. Skala prioritasnya juga ya Pak, jadi Dan saya juga merasakan sendiri ya Pak, bahwa kuliah di sini dengan UKT yang sekarang tuh 5 juta itu sudah benar-benar memenuhi kebutuhan gitu, dengan tidak membayar uang praktek, dengan kondisi kampus yang akreditasinya tuh ya Pak, unggul. Nah, dan saya juga membandingkan, bertanya ke teman-teman saya yang kuliah di sana, terutama di swasta gitu. Mereka kan udah bayar UKT, ada uang praktek juga. Jadi sekalian promosi buat teman-teman yang nonton gitu. Jadi di sini tuh memang benar-benar worth it sekali ya Pak, dengan segitu. Dan tidak ada uang praktek, tidak ada, cuman hanya bayar UKT saja gitu ya Pak. Betul. belum kita gak ada uang bangunan juga ya Pak. Jadi 5 juta flat nih teman-teman. Meskipun Pudir 3-nya galak, aduh ini lagi door prize. Ya saya yang dapat teman-teman. Aman. Benar itu nggak scam. Nggak scam. Real. Aktif fake ya. Jadi nggak apa-apa lah galak ya Pudir 3-nya ya. Lebih galak ini nih ketua BEM-nya. Semangat. Ya, gimana nih? Oke, barangkali cukupkan aja ya. Gak kerasa kita udah di penghujung episode kali ini. Sudah banyak yang kita bahas. Semoga kedepannya aspirasi-aspirasi yang ada bisa terrealisasikan segera ya. Amin. Terima kasih banyak kepada Pak Asril yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan juga Akang Teteh dari Hima. Terima kasih banyak. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi jembatan antara mahasiswa dan juga kampus, sekaligus menjawab berbagai aspirasi yang sudah disampaikan tadi. Amin. Oke. Saya MC Ramel pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.